memberhentikan Jokowi dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia, memakzulkannya adalah hal yang sangat sulit untuk realitas politik Indonesia saat ini. Sangatnya 3 kali dan juga buruk untuk prinsip demokrasi. Itu respon cepat kita ketika membaca 3 berita. Pertama adalah ini berita di awal Januari, minggu kedua Januari, bahwa tokoh-tokoh petisi 100 ingin memakzulkan Jokowi. Ada Amin Rais di sana, juga ada beberapa purnawirawan jenderal. Mereka secara serius ingin mengajukan ini, memakzulkan Jokowi. Sebelumnya juga ini dari Metro TV Newsroom, seorang tokoh survei, juga tokoh demokrasi, Saiful Mujani sebut Jokowi harus dimakzulkan jika ingin pemilu berintegritas. Sebelumnya lagi, juga tokoh lembaga survei, juga aktivis demokrasi, EF Saifullah Fatah, buka data pemenangan Pilpres 2024 hingga potensi pemakzulan Jokowi. Mengapa saya katakan ini sulit, bahkan ini adalah ilusi. Ini hanya ada dalam imajinasi liar saja jika mereka ingin memakzulkan Jokowi, memberhentikan Jokowi dari jabatan presiden. Ada 4 alasannya, 3 alasan yang berhubungan dengan realitas politik. 1 alasan langsung ke jantung prinsip demokrasi. Pertama adalah alasannya saat ini Jokowi sangatlah populer. Approval rating Jokowi itu sejak bulan Juni 2023 hingga Januari 2024 berkisar 75% hingga 82%. Survei LSI dan NJA yang mutakhir di bulan Januari 2024, approval rating Jokowi, tingkat kepuasan publik pada Jokowi 81,8%. Itu tinggi sekali. Publik luas mustahil menyatakan dirinya puas kepada Jokowi jika mereka tidak merasakan manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari mereka sendiri. Juga publik luas mustahil menyatakan puas kepada Jokowi jika mereka tidak melihat personality pada Jokowi yang mereka sukai. Dan tingginya approval rating ini ada di berbagai lembaga survei. Memakzulkan Jokowi dalam kondisi ia yang begitu populer, maka dengan sendirinya pemakzulan ini akan mendapatkan perlawanan sangat keras dari rakyat banyak yang puas padanya. Kedua, yang juga membuat ini ilusi untuk lakukan pemakzulan, karena sulitnya memakzulkan presiden sesuai dengan ketentuan UUD 45 pasal 7A dan 7B. Pertama tentu saja substansinya harus memang hadir di sana, seperti ia mengkhianati negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Itu pun prosedurnya harus diserahkan kepada DPR dengan 2/3 anggota DPR hadir, dan dari yang hadir 2/3 menyetujuinya, dan ini pun dibawa oleh DPR ke MK jika memang DPR setuju. Lalu katakanlah jika MK pun setuju dengan ini, maka MPR yang akhirnya memutuskan itu pun harus dihadiri oleh 3/4 dari anggota MPR, dan dari yang hadir 2/3 MPR harus setuju. Begitu rumitnya, begitu lamanya. Dan ketiga yang membuat juga ini ilusi untuk kerjakan pemakzulan, karena
capres dan cawapres yang potensial menang sesuai dengan begitu banyak hasil survei itu adalah Prabowo Gibran yang angkanya sekarang ini sudah di angka 45,3% di bulan Desember. LSI dan IJA bahkan di bulan Januari 2024 dukungan kepada Prabowo sudah menyentuh 46,6%. Pasangan inilah yang akan menjadi presiden dan wakil presiden dan mereka pro Jokowi. Susah sekali pasti mengharapkan Prabowo dan Gibran untuk ikut misalnya dalam pelengseran Jokowi. Keempat, dan ini yang paling penting, ini yang paling esensial adalah bahwa kita ini masih dalam situasi demokrasi yang mengalami transisi, demokrasi kita masih goyah. Karena itu harus kita kokohkan demokrasi kita dengan cara jangan pernah lagi kita memakzulkan presiden kita. Jika kita tak setuju padanya, kalahkan di pemilu. Karena pemakzulan akan melahirkan pemakzulan selanjutnya, itu membuat situasi politik kita akan goyah. Kecuali jika presiden memang melakukan hal-hal yang mencolok sekali melanggar hukum dan terlihat juga di sana mayoritas publik tidak puas dengan sang presiden dan itu kebalikan dengan situasi sekarang. Sekarang ini justru majoriti puas dengan presiden. Dan kita ingin tradisi pergantian pemimpin di Indonesia ini, jika demokrasi ingin kokoh, pergantian lewat pemilu. Demikianlah Ekspresi Data bersama saya, Denny J.A.